sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Coba berdiri semua, Pak Guru mau lihat kerapiannya dalam berpakaian. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baiklah anak-anak hebatku semua, hari ini kita akan belajar tentang materi memahami sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya, ada yang tahu berapa sifat wajib? Kalau sifat mustahil ada berapa? Ada 4 juga. Bagaimana pendapat kalian? Yang mana harus diteladani? Apakah sifat wajib atau mustahil? Sifat wajib. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu? Saya, Pak. Haira, silakan. Materinya tentang pengertian iman dan rasul. Siapa yang tahu pengertian iman? Bapak. Pengertian iman adalah mempercayai, meyakini dan membenarkan. Wajib ada 4. Yang pertama itu sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat khotana, artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil, yang pertama fiktif, artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya khianat. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Ya, sekarang dengarkan Bapak. Seorang temanmu berjanji tetapi tidak menepatinya. Bagaimana seharusnya sikap kalian jika ingin meneladani sifat-sifat Rasul yang Bapak jelaskan tadi? Siapa yang bisa jawab? Coba nampak. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak hebatku semua untuk membuat suatu proyek dengan nama Puzzle Pintar. Tugas ini akan kalian selesaikan secara berkelompok. Karena jumlah kalian sebanyak 15, maka Bapak bagi dalam 3 kelompok. Jadi yang saya sebut
pindah ke sebelah kanan. Yang kelompok 1 dulu ya. Semuanya sudah dapat? Sudah, Pak. Sebelum bekerja, silakan anak-anakku semua berdiskusi terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya masing-masing. Kira-kira model desainnya seperti apa yang akan kalian buat? Dan yang harus kalian ingat bahwa pusintan yang akan kalian buat harus mencakup sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Semuanya ada 8. Apakah sifat wajib dulu atau sifat mustahil dulu? Silakan diskusikan supaya tidak ada kesalahan dalam menulis sifat-sifat rasul kalian bisa mempelajarinya pada buku cetak yang Bapak bagi. Ayo kita terus berkarya, jangan malas, kita pasti bisa. Ayo kita terus berkarya, raih semua cita-cita kita. Ayo berkarya, kita terus berkarya, jangan bosan, kita harus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang di sebelah kanan adalah sifat wajib dan sebelah kiri sifat mustahil. Teman-teman silakan naik. Sifat wajib ada 4, yaitu sifat artinya benar, amanah adalah percaya, tabligh menyampaikan, kotoran cerdas. Sedangkan sifat mustahil ada kizib, bohong, khianat, berkhianat. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada bisa memberikan tanggapan? Bapak, Ya, silakan. hasil desainnya bagus Pak, rapi dan tiap ada tulisan sifat wajib rasul sudah benar, ada 4 artinya juga sudah benar. Baiklah, hasil desainnya dari kelompok 3 bagus dan rapi. Jadi sifat wajib rasul sudah benar, ada 4 artinya juga sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya bagus dan sesuai dengan materi yang Bapak ajarkan tadi. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya ada soal yang akan Bapak berikan. Silakan anak-anak hebatku mengerjakan sendiri-sendiri ya. Baca baik-baik petunjuk soalnya. Ya, masing-masing kelompok yang bagikan tadi. Anak-anak hebatku, semua hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat rasul. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Menurut kalian, apa saja hal penting yang kalian pelajari
Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Saya belajar bahwa rasul memiliki sifat wajib seperti sidik, amanah, tabik, dan hasanah. Itu membuat saya sadar bahwa sifat ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Jadi kamu merasa sifat-sifat tersebut bisa menjadi teladan ya. Jadi tepat sekali kita bisa belajar untuk menjauhi sifat-sifat buruk-buruk ya. Dari sifat-sifat Rasul, mana yang paling kalian tiru dan mengapa? Saya ingin meniru sifat amanah karena penting sekali untuk menjaga kepercayaan dari orang lain. Luar biasa, semua sifat Rasul itu sangat mulia. Kita bisa mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Nah, saya mau absen dulu ya. Fauzan, Pak. Hafizah, Hadir, Pak. Hafiz, Hadir, Pak. Syawal. Hadir, Pak.
Ya, alhamdulillah semuanya rapi. Sebelum duduk, mari kita menyanyikan lagu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Teguh fokus. Baiklah anak-anak hebatku semua, hari ini kita akan belajar tentang materi memahami sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya Bapak mau bertanya, ada yang tahu berapa sifat wajib Rasul? Ada empat. Sifat mustahil Rasul ada berapa? Ada empat juga. Yang mana harus diteladani? Apakah sifat wajib atau mustahil? Sifat wajib. Ada yang masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu? Saya Pak, Haira, silakan. materinya tentang pengertian iman. Siapa yang tahu pengertian Rasul? Saya Pak, Apa lagi? Rasul artinya seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak hebatku, saya akan menjelaskan sifat wajib. Jadi yang pertama itu sidik. Jadi sidik itu setiap nabi dan rasul pasti mempunyai sifat sidik. Sidik artinya benar. Apa yang disampaikan para nabi dan rasul adalah benar. Jadi perkataan nabi dan rasul adalah benar. Perbuatan nabi dan rasul juga benar. Jadi apa yang dikatakan nabi dan rasul sesuai dengan perbuatannya, mereka selalu berkata benar. Yang kedua, amanah. Nabi dan rasul pasti bersifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ucapan Nabi. Ya, sekarang dengarkan Bapak. Seorang temanmu berjanji tetapi tidak menepatinya. Bagaimana seharusnya sikap kalian jika ingin meladani sifat-sifat Rasul yang Bapak jelaskan tadi? Siapa yang bisa jawab? Coba nampak. Apakah ada siswa lain? Nah, baiklah, jawabannya semua benar. Kalian harus bisa meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan untuk pesan dengan Nopal. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak hebatku semua untuk membuat suatu proyek dengan nama Pusle Pintar. Tugas ini akan kalian selesaikan secara berkelompok. Karena jumlah kalian sebanyak 15. Maka Bapak bagi dalam 3 kelompok. Jadi yang saya sebut namanya Syawal, Nopal, Fauzan, silakan pindah ke sebelah kanan di kelompok 1. Yang kelompok 1 dulu ya.
Semuanya sudah dapat? Sudah, Pak. Sebelum bekerja, silakan anak-anakku semua berdiskusi terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya masing-masing. Kira-kira model desainnya seperti apa yang akan kalian buat di estirpunya, isinya seperti apa? Silakan didiskusikan. Setelah kalian memilih desain bagi tugasnya masing-masing. Ada yang menggambar desain, ada yang menulis sifat-sifat rasul, ada yang menggunting, ada yang menempel. Silakan dibagi sendiri. Dan yang harus kalian ingat bahwa puspita yang akan kalian buat harus mencakup sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Semuanya ada 8. Apakah sifat wajib dulu atau sifat mustahil dulu? Silakan diskusikan supaya tidak ada kesalahan dalam menulis sifat-sifat rasul kalian. Bisa mempelajarinya pada buku cetak yang Bapak bagi. Ayo kita terus berkarya, jangan malas, kita pasti bisa. Ayo kita terus berkarya, raih semua cita-cita kita. Ayo berkarya, kita terus berkarya. Jangan bosan, kita harus semangat berkarya. Ayo kita terus berkarya, jangan malas, kita pasti bisa. Ayo kita terus berkarya, raih semua cita-cita kita. Ayo berkarya, kita terus berkarya. Jangan bosan, kita harus semangat Saya dari 012 ingin mempresentasikan hasil kerjasama saya. Dan di sebelah kanan ada sifat wajib dan sebelah kiri ada sifat mustahil. Jangan mikrofon yang masang. Inilah hasil dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan pengertian sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada Tangan untuk kelompok 2. Baiklah, hasil desainnya dari kelompok 3 bagus dan rapi. Jadi sifat wajib rasul sudah benar. Ada 4 artinya juga sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya ada soal yang akan Bapak berikan. Silakan anak-anak hebatku mengerjakan sendiri-sendiri ya. Baca baik-baik petunjuk soalnya. Ya, masing-masing kelompok yang bagikan tadi. Hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat rasul. Mari kita luangkan waktu untuk sejenak untuk refleksi. Menurut kalian apa saja hal penting yang kalian pelajari dari materi ini? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya. Saya belajar bahwa rasul memiliki sifat wajib seperti sidik, amanah, tablik, dan tatanan. Itu membuat saya sadar bahwa sifat ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Mana yang paling kalian tiru dan mengapa? Pak, saya ingin meniru sifat amanah karena penting sekali untuk menjaga
luar biasa, semua sifat Rasul itu sangat mulia. Kita bisa mulai menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan dulu. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.